Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Caca Sintia Bella. Di sini aku akan menjelaskan tentang pembuatan website untuk operasi matematika dengan menggunakan HTML, Bootstrap, dan juga JavaScript. Pada acara minggu sebelumnya, pembuatan web dilakukan dengan menggunakan Bootstrap. Pada acara kali ini, pembuatan website dilakukan dengan menggunakan JavaScript. Penggunaan JavaScript pada pembuatan website ditujukan untuk membuat halaman website yang lebih interaktif, dinamis, dan responsif. Jadi, ketika menggunakan tambahan JavaScript pada struktur HTML, maka website yang dibuat akan interaktif dengan penggunanya. Jadi, ketika button-button atau elemen yang ada di dalam website itu diklik oleh penggunanya, dia akan bergerak atau melakukan kerja sesuai dengan script yang sudah disusun oleh pembuatnya. Pada bagian awal ini terdapat bagian head dan body, yaitu merupakan struktur utama dari HTML, di mana pada bagian head ini akan ditambahkan link untuk dapat mengakses Bootstrap. Lalu pada bagian pertama ini yang akan menjadi elemen pertama pada bagian website, yaitu pembuatan judul dari website yang akan dibuat. Pada bagian ini digunakan judul Pipalando yang menggunakan heading 1, yaitu berupa ukuran teks yang paling besar pada pembuatan website dengan menggunakan HTML. Lalu pada bagian Pipalando ini juga menggunakan Alert Primary Text Center yang merupakan alert primary, yaitu berupa warna yang memiliki background biru. Lalu menggunakan text center berarti judul ini akan diletakkan di tengah-tengah halaman website. Lalu pada bagian ini akan dilakukan pembuatan mulai input angka, di mana menggunakan fungsi row column. Jadi pada bagian input angka ini akan dibuat berupa form yang dapat dimasukkan inputan atau angka oleh penggunanya, yaitu berupa angka pertama dan angka kedua. Pembuatan angka pertama dan angka kedua ini dilakukan dengan menggunakan row column yang dibagi menjadi dua. Setiap bagiannya akan disusun menjadi dua. Lalu pada bagian pertama ini, dia akan membuat label dengan nama angka pertama yang disimpan pada ID angka pertama. Lalu pada bagian yang kedua atau form input yang kedua ini akan diberi nama angka kedua dengan label angka kedua. Selanjutnya yaitu pembuatan button yang ada pada website Pipolondo ini, yaitu menggunakan 4 button dengan warna yang berbeda-beda dan fungsi yang berbeda-beda. Pembuatan button ini menggunakan row dan column juga, yaitu membagi bagian lebar dari halaman website ini menjadi 4 bagian, sehingga di sini terdapat 4 kolom. Setiap kolomnya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada bagian pertama ini, atau button pertama ini, yaitu menggunakan BTN primary, yang merupakan button dengan warna biru. Lalu ketika button primary ini diklik atau button pertama ini diklik, dia akan memunculkan fungsi on click tambah. Jadi dia ketika button ini diklik, dia akan menjalankan fungsi yang ada pada function tambah. Nah, pembuatan atau penambahan label pada button dilakukan pada bagian ini, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Pada bagian selanjutnya yaitu button dengan BTN warning, yaitu button yang memiliki warna kuning. Dengan fungsi ketika button ini diklik oleh penggunanya, dia akan menjalankan function kurang. Begitupun pada button kali ini, yaitu dengan menggunakan BTN success, sehingga button berwarna hijau. Lalu pada bagian ini akan menjalankan fungsi pada function kali. Pada bagian bagi menggunakan BTN dinger,
berarti warna button ini akan diberi warna merah dengan dengan button yang menjalankan function pada bagian bagi. Selanjutnya adalah bagian untuk menampilkan hasil, yaitu dibuat dengan heading 1 yang memiliki ID hasil. Lalu selanjutnya adalah penambahan fungsi script, yaitu JavaScript. Di sini digunakan untuk memanggil value yang diinputkan oleh penggunanya pada bagian angka pertama dan angka kedua. Di sini digunakan variabel angka 1 sama dengan dokumen.getElementById angka pertama, berarti variabel angka 1 ini akan memanggil elemen yang ada pada ID angka pertama, yaitu pada bagian input yang memiliki ID angka pertama. Selanjutnya yaitu variabel angka kedua yang didefinisikan dengan var angka 2 sama dengan dokumen getElementById, lalu memanggil ID angka kedua, berarti variabel angka 2 ini sama dengan elemen yang memanggil pada ID angka kedua. Selanjutnya adalah function-function penyusun dari button yang tadi sudah dibuat dengan menggunakan row dan column. Pada function yang pertama yaitu function tambah, di sini digunakan variabel hitung untuk menghitung atau melakukan operasi matematika berupa penjumlahan, yaitu press float lalu angka dot value. Berarti dia akan merubah nilai yang ada pada angka 1 value ini menjadi float. Angka 1 sama dengan nilai yang mengambil dari angka pertama ini. Lalu angka pertama dot value ini menyimpan angka yang dimasukkan oleh penggunanya pada value ini, yaitu berupa 0. Lalu ketika penggunanya memasukkan inputan atau angka, dia akan mengubahnya menjadi float. Lalu ditambah dengan press float angka 2 dot value. Setelahnya dia akan menampilkan hasil penjumlahan dengan menggunakan format dokumen getElementById hasil .inner HTML sama dengan hitung. Sehingga dia akan mengambil elemen by ID yang merupakan hasil yang sudah dibuat pada bagian mulai menampilkan hasil ini dengan heading 1 dan text center, akan mengisikannya dengan variabel hitung yang merupakan hasil perhitungan atau penjumlahan pada bagian var hitung ini. Sama halnya dengan button-button selanjutnya, pada button selanjutnya, misal pada function kurang ini, dia akan mengubah simbol dari tambah menjadi kurang dan menampilkannya lagi pada bagian hasil ini, pada bagian ID hasil yang udah disambungkan pada bagian variabel hitung. Kalau pada bagian kali, dia juga akan diubah simbol operasi matematikanya menjadi kali, lalu pada bagian simbol bagi, dia juga akan mengubah simbol operasi matematikanya menjadi pembagian, sehingga ketika button-button dari tambah, kurang, kali, ataupun bagi ini diklik oleh penggunanya, maka dia akan menghasilkan operasi matematika yang berbeda-beda sesuai dengan variabel hitung yang ada di dalamnya yang didefinisikan dengan operasi matematika yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba dari button yang dari website yang sudah dibuat dengan menggunakan JavaScript. Misalnya pada bagian angka pertama kita menginputkan nilai 14, lalu pada bagian angka kedua kita menginputkan 12. Ketika penggunanya mengklik button tambah, maka dia akan menampilkan 26, di mana function button ini berfungsi seperti yang dijelaskan tadi, yaitu menambah pada bagian ID atau bagian value yang tersimpan pada angka 1 yang merupakan angka pertama ini, lalu menambahkannya pada bagian angka 2, yaitu mengambil elemen dari angka kedua. Setelah itu dia akan ditampilkan dengan menggunakan ID hasil yang akan mengambil nilai dari variabel hitung. Lalu pada bagian hasil ini sudah disesuaikan ukurannya, yaitu heading 1 dan penulisan teksnya center. Berarti dia ada di tengah-tengah dari halaman website. Sesuai, dia ada di tengah-tengah. Lalu ketika buttonnya kita klik
kurang, dia akan mengubah nilainya sesuai dengan hasil operasi matematika yang ada pada script. Ketika kita mengklik kali, maka dia akan mengalihkan uh, form yang ada pada atau nilai yang diinputkan oleh penggunanya pada tabel 1 dan pada tabel 2. Ketika kita membaginya, dia juga akan menghasilkan hasil berupa operasi matematika hasil dari pembagian angka yang dimasukkan pada tabel 1 dan angka yang dimasukkan pada tabel kedua. Sekian penjelasan dari aku, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.